semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku, Valsinta. Hai kalian mahasiswa semester akhir, sidang skripsi sudah mepet tapi kalian belum belajar. Atau kalian sudah belajar tapi sering lupa-lupa. Nah, jangan khawatir. Di video kali ini aku punya 6 tips bagaimana menghadapi pertanyaan dalam sidang skripsi. Tapi sebelum aku lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini agar aku semakin semangat membuat konten-konten video di YouTube. Nah, jika kalian sudah subscribe, langsung saja ke tips yang pertama adalah jawablah dengan senyuman. Jika kamu mengetahui jawabannya dan kamu yakin itu benar-benar jawabannya, maka jangan ragu-ragu. Jawab dengan lantang, dengan tegas, jangan apa itu namanya? Kalau bahasa aku jangan pelegak-pelegu, jangan jangan seperti itu. Langsung jawab dengan lantang dan tegas, jangan lupa yang terakhir, kasih senyuman. Jawabnya juga bisa sambil senyum kok, misalnya kan seperti ini. Menurut saya, pribadi yang baik adalah pribadi yang nah seperti itu. Jangan kelihatan muka kamu terus. Menurut saya, pribadi yang lebih baik itu adalah pribadi, jangan seperti itu. Tips yang kedua, jangan takut sama dosen penguji. Nah, biasanya kalau sidang skripsi itu dosen penguji mukanya pada garang-garang. Nah, itu jangan takut. Bisa jadi nih, muka garang itu hanya untuk mengetes mengetes apa sih? Mental. Nah, bisa jadi muka garang itu hanya untuk mengetes mental kamu, mental mahasiswanya yang mau diuji itu. Jadi kamu slow aja, anggap dosen itu ya anggap aja pura-pura galak mukanya gitu kan. Dan kamu juga harus mempunyai mindset bahwa dosen itu juga manusia, sama seperti kita ini manusia, makanya nasi. Jadi kamu tidak usah takut, soalnya dosen itu juga pernah berada di posisimu, pernah menjadi mahasiswa yang sedang skripsi seperti kamu pada saat itu. Jadi jangan takut pada dosen. Tips yang ketiga, jangan segan mengulang pertanyaan. Nah, maksudnya jika dosenmu bertanya kepadamu, mau ngasih pertanyaannya itu biasanya panjang kali lebar seperti sepur kayak gitu kan. Nah, ketika kamu grogi pasti kamu akan blank, tidak tahu jawabannya. Nah, kamu bisa mengakalinya nih kalau kamu tidak tahu jawabannya. Untuk mikir sejenak supaya kamu ada jeda, caranya kamu menanyakan kembali kepada dosen pengujimu itu kalau kamu tidak tahu jawabannya. Nah, tapi kalau kamu kurang jelas dengan pertanyaan itu, maksudnya pertanyaannya itu kurang to the point gitu, kamu juga harus menanyakannya kembali. Contoh menanyakan kembali yang bagus adalah seperti ini. Maaf Pak, saya kurang jelas. Bagaimana pertanyaannya tadi, bisa diulangi? Nah, kalau kamu tanya seperti itu, ini juga bisa menguntungkan kamu. Soalnya pertanyaan yang diulangi pasti tidak akan sama persis dengan pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang sebelumnya. Intinya tetap sama, tapi kata-katanya akan lebih jelas, padat, dan singkat. Dan insya Allah kamu akan lebih paham dan mengerti, sehingga memudahkan kamu dalam berpikir dan juga menjawabnya. Tips yang keempat, ketika menjawab, gunakan referensi dari buku. Maksudnya, misalnya kamu udah punya jawaban, itu harus berpedoman pada buku yang kamu ambil. Misalnya, ketika kamu menjawab menurut buku dari mana itu, ya sebutkan. Menurut buku psikologi anak dijelaskan bahwa anak bla 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 seperti itu. Nah, misal jawabanmu itu menurut para ahli, ya disebutkan saja menurut ahli siapa, menjelaskan bahwa ini. Nah gitu, jadi jawabanmu itu sertai dengan referensi buku atau referensi dari para ahli. Nah, kalau jawabanmu itu tidak ada di buku, tidak ada para ahli, tapi itu kamu mengetahuinya dari hasil pemikiranmu sendiri dan kamu berpendapat sendiri, jangan lupa sertakan menurut pendapat saya
bla 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 bla. Seperti itu. Tips yang kelima, buka kajian teori. Nah, biasanya nih penguji itu kurang puas dengan jawabanmu yang kamu memang dengan pemikiranmu sendiri itu kurang puas, ada yang kurang puas. Nah, kalau dirasa jawabanmu itu kurang menjawab pertanyaan dari dosen penguji, maka bukalah kajian teori mengenai apa yang ditanyakan oleh dosen penguji itu. Nah, setelah kamu ketemu nih materinya di kajian teori, udah dia jelaskan menurut materi itu. Seperti itu. Tips yang keenam, perjuangkan apa yang ada di dalam skripsimu. Tapi jangan sok pintar juga, jangan terlalu ngotot kalau memang salah. Nah, misalnya di kajian teorimu itu menurut dosen penguji belum kuat atau masih ada yang kurang, itu boleh di awal-awal kamu memperjuangkan skripsimu, mempertahankan apa yang telah kamu tulis di dalamnya, mempertahankan argumenmu. Nah, kalau dianggap kurang kuat, kamu diminta untuk menambahkan referensi lagi tentang hal tersebut, dan ketika ditanya ada tidak referensi tentang ini, kok carinya cuma segini, kok dapatnya cuma segini, kamu bilang saja ada, iya pak, iya bu, nanti saya tambahkan lagi, saya cari. Jadi kalau diminta untuk menambahkan, bilang saja ada, bilang saja iya, bilang saja bisa, manut saja kalau memang benar-benar kamu salah. Tapi tetap ya, di pertama-pertama tadi kamu harus mempertahankan skripsimu, jangan langsung di jelek-jelekin, dikurang-kurangin, kamu iya aja. Tetap kamu harus punya pendapat sendiri, argumen sendiri. Seperti itu. Nah, itu tadi 6 tips bagaimana menghadapi pertanyaan dalam sidang skripsi. Buat kalian yang ingin request video lain, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, kasih like pada video ini. See you on the next video. Bye-bye.